Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Agustus, sebagai bulan di mana kita merayakan hari kemerdekaan, serta juga kita merayakan hari ulang tahun GKI pada tanggal 26 Agustus yang lalu. Ibu Bapak, Saudara-saudari, saya mau mengajak kita malam hari ini sebelum menaikkan doa untuk menghayati satu ayat dari dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Orang Kristen, tapi kok kelakuannya seperti itu? Apakah kalimat itu pernah Ibu Bapak, Saudara-saudari dengar? Atau mungkin terucap dari mulut kita? Ketika kita mengetahui atau melihat kehidupan orang Kristen, tetapi ternyata perbuatan atau kelakuan atau perkataannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada dalam iman kekristenan kita. Orang Kristen yang diajar Tuhan mengampuni, tapi hidupnya ternyata penuh dengan dendam, bahkan berhasrat membalaskan dendam sepuas-puasnya. Orang Kristen yang tahu bahwa hidupnya harus jujur, tetapi justru melakukan usaha-usaha yang buruk, yang jahat, yang tidak jujur. Orang Kristen yang hidupnya harusnya setia kepada Tuhan, tapi ternyata akhirnya mencari kuasa-kuasa lain untuk keselamatan atau perlindungan diri dan melupakan Tuhan. Orang Kristen, tapi kok kelakuannya seperti itu? Di dalam kenyataannya, ya sayang memang, tapi nyata. Bahwa ada orang-orang Kristen yang hidupnya tidak sesuai dengan iman percaya kepada Tuhan. Orang-orang Kristen yang dalam hidupnya tidak setia dan taat pada Tuhan. Orang Kristen yang dalam hidupnya melakukan hal yang buruk, hal yang tak pantas kepada sesama. Orang-orang Kristen yang dalam hidupnya bahkan melukai diri sendiri dan orang-orang yang dikasihi. Itu kenyataan. Tetapi apakah kemudian hidup kita berpatokan kepada itu? Tentu tidak. Patokan hidup kita bukan kepada orang-orang Kristen yang hidupnya salah dan keliru. Patokan hidup kita adalah kehendak dan rencana Tuhan. 1 Petrus mengajarkan kita dalam ayat di hari ini sebuah panggilan agar kehidupan umat Allah pada waktu itu menjadi sebuah teladan, contoh, inspirasi untuk membuat orang-orang lain memuliakan Tuhan ketika umat melakukan hal-hal yang baik dan berkenan pada Tuhan. Dan panggilan itu adalah sebuah panggilan kuno, tetapi tetap berlaku buat kita. Apa yang menjadi panutan, patokan, atau juga contoh hidup kita bukanlah orang-orang Kristen yang melakukan apa yang jahat dan keliru atau salah. Jadikan diri kita sebagai orang-orang yang menjadi panutan, patokan, teladan bagi banyak orang agar nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa kami padamu Tuhan saat ini. Kami percaya bahwa Engkau mendengar. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah begitu banyak macam persoalan yang ada.
Tuhan, biarlah kami terus percaya pada kuasa-Mu yang menuntun bangsa ini. Kami berdoa untuk perbaikan kehidupan ekonomi dengan situasi finansial yang sulit di berbagai tahap maupun juga perencanaan ke depan. Kami mau percaya Engkau yang punya kuasa atas segalanya. Di tengah-tengah segala carut-marut kehidupan dalam lingkup keamanan maupun juga dalam bidang hukum di negara ini, Tuhan, biarlah kami percaya Engkau yang punya kuasa. Di dalam berbagai pertikaian yang ada di negeri ini, dengan perilaku-perilaku tidak jujur, bahkan yang dilakukan oleh umat-Mu, Tuhan, biarlah kami percaya Engkau punya kuasa. Untuk berbagai perseteruan antar bangsa, bahkan negara-negara yang berperang, khususnya juga peristiwa Ukraina dan Rusia. Di tengah segala situasi yang ada, kami mau mengingat Engkau yang punya kuasa. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah ketika kami menjalankan kehidupan kami, maka kami dapat membawa kesaksian dan berkat, melakukan apa yang baik di hari-hari kami, dan juga mengatakan apa yang baik, sehingga kehidupan di sekitar kami menjadi lebih baik lagi. Kami berdoa mohon ampun Tuhan, ketika kami sebagai umat-Mu telah menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga kemudian membuat orang-orang menjauh dari Engkau. Pakai kami Tuhan, agar kami menjadi kesaksian dan berkat bagi nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di dalam berbagai perjalanan yang ada, juga Gereja Kristen Indonesia. Biarlah kiranya dapat terus melakukan banyak hal yang baik, mendatangkan damai sejahtera di mana-Mu gereja berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk kebijakan pemerintah di Indonesia mengatasi pandemi ini juga di berbagai tempat. Biarlah kiranya kami dapat terus bersama-sama saling menopang dan menguatkan untuk menghadapi situasi pandemi ini dengan setiap akibat yang ada di dalamnya. Kami berdoa untuk perbaikan-perbaikan di segala bidang, agar Indonesia menjadi tumbuh dan kuat, pulih dengan lebih cepat. Kami berdoa biarlah juga masyarakat terus memiliki kesadaran untuk menerapkan prokes dimanapun berada, untuk juga saling peduli, menolong. Kami berdoa untuk mereka yang sakit karena terpapar virus COVID maupun juga berbagai pergumulan sakit yang lain. Jamah dan pulihkannya Tuhan setiap mereka. Keluarga yang mendampingi, biarlah kiranya juga memiliki kesehatan yang baik dan semangat. Tuhan berkati setiap tempat-tempat isoman yang ada, agar di dalamnya juga ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan, kami membawa doa kami kepadamu. Biarlah kiranya kami terus percaya Engkau mendengar doa kami dan menjawabnya. Dan kami terus melakukan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menutup bulan Agustus dan mari menyongsong bulan yang baru di esok hari di September. Biarlah dengan semangat dan juga dengan keteguhan Tuhan menyertai kita dan terus memakai kita menjadi kesaksian dan berkat dimanapun kita berada. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.